nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Bener. Yang tahu sekitar 2 miliaran. Ngelos aja, disuruh syuting nggak mau, aku suruh ngobrol aja, bahas kerjaan lain nggak datang. Kita bahas apa, misalnya mau kemana, tiba-tiba Der aku mau ke Bali. Tapi kalau dia udah ke negara lain kayak Der aku mau ke US dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, itu nongol tuh. Nah tanggal yang kerjaan ini aku bisa nih Der. Tapi kalau sananya ya bayangin sebulan bisa dua kali nih misalnya ke Bali, ya itu udah ngelos aja, dia ngelos, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu, bener-bener ngelos aja, kayak nggak tahu pikirannya dia kemana. Bener-bener kayak narik diri, Iya, narik diri dari temen-temen juga. Which is ya udah hidup saya sama dia aja terus setiap hari. Dia bisa ninggalin suaminya sama anak-anaknya untuk dia ke Bali, ya kan? Dia pernah ke Bali hanya bawa anaknya doang, padahal dia harusnya pergi keluar kota sama suaminya. Itu yang dia lakuin. Kan itu udah aneh kan, kayak kok Kak Bunga gini ya, Kak Bunga nggak pernah gini. Disuruh syuting A, ada aja jawabnya, ini bukan Kak Bunga nih. Nah tapi setelah dia sadar, sebelum dia cerita masalah ini nih, ketika dia sadar dia ngomong kayak Der, aku mau syuting lagi deh, syuting yang judul ini nggak apa-apa, ntar gini-gini kita. Nah udah mulai nih enak nih diajak ngobrolnya, baru dia langsung telepon, Der ini kenapa ya, kok aku ngasih duit gini. Nah barulah aku buka semuanya. Kamu syutingnya sendiri dari kapan sih Bang? Dari berapa tahun? Mulai kenal itu perempuan Batman itu tuh cowboy. 2022 mungkin Kak. Pokoknya saya jadi males banget syuting sih Mbak. Iya, Jadi malas pokoknya syuting kalau 2022 syuting ya kan? tuh, iya. 2022. Pokoknya kalau dari kasih kerjaan tuh saya emang bener-bener kayak nolak, gimana caranya nolak gitu. Ada aja Offline-nya juga pokoknya. gitu ya Kak? Pokoknya Offline. apa aja tuh hidup saya pokoknya nggak boleh ketemu orang, ya ketemunya ya dia aja gitu. Dia. Kita ada kerja sama beberapa perusahaan besar yang dimana Kak Bunga itu sudah menjadi brand ambassador selama 2 tahun. 2 tahun di PT sini dan satu lagi di PT yang luar biasa besar banget. Udah 2 tahun juga. Kak, biasanya sebelum Kak Bunga selesai secara BA, Kak Bunga tuh udah nanya, "Der kontrak selanjutnya gimana?" Ini nggak ada. Cuek aja. Bener-bener cuek, nggak ngurusin posan, cuek aja ngelos. Biasa kayak, "Der kita naik budget sekian nih misalnya untuk tahun ketiga." Ini nggak nanya sama sekali ya Kak. Borok nanya. Jadi komunikasi kita tuh sempat jelek, sempat kayak bukan ke saya doang ya, ke keluarganya, ke teman-temannya. Ngelos, bener-bener ngelos kayak anak hilang aja. Terus saya juga pernah diminta terlapor untuk membuat timetable palsu untuk mempengaruhi suami saya. Jadi di awalnya itu suami saya nggak pernah tahu kalau uang yang saya keluarkan itu senilai 6,2 miliar gitu secara bertahap. Suami saya hanya tahu sekitar 2 miliaran. Tapi terlapor ini meminta saya untuk mengelabui suami saya dengan cara membuat timetable palsu, dan saya lakuin gitu, saya nurut aja gitu. Timetable itu untuk apa Mbak? Jadi timetable itu biasanya kita buat untuk informasi potensi ya investasi buat kayak misalnya jatuh temponya, berapa profitnya, itu biasanya setiap investasi ada timetable-nya gitu. Kak, ini kan tabungannya sendiri buat pendidikan anak ya. Nah, sendiri sempat nggak mau ketemu dengan anak-anak karena merasa bersalah. Aduh, saya nggak kuat banget kalau ngomongin ini. Maksudnya ya seperti Dery bilang, saya tuh anaknya kerja keras banget ya Mbak. Jadi setelah saya nikah punya anak, saya tuh udah nggak mikirin buat syuting tuh buat diri saya gitu. Emang benar-benar saya kumpulin buat anak-anak saya. Bahkan salah satu dana yang suami saya keluarin itu adalah dana pendidikan anak saya gitu. Jadi ketika ini terjadi tuh kayak mental saya nggak sehat aja sih Mbak. Saya sampai bener-bener nggak mau ketemu anak-anak saya karena saya bisa marah-marah sama anak saya gitu. Padahal anak saya itu kan korban juga ya. Cuma sakit aja sih karena saya udah ngorbanin dana pendidikan anak saya tuh buat investasi bodong ini.